Skripsi ini pula berat tau Pak. Wong berat kan kadang-kadang ya butuh refreshing lah. Kadang-kadang refreshing itu kebablasan lali pengen balik dari skripsi mana. Definisi skripsi Maksudnya, itu berat, itu pun perlu dikaji loh Mas. Enggak, maksudku lo Makanya harus ada didahului dengan ini pihak penyelenggara pelayanan skripsi. Nggih. Ya, Nggih. khususnya di dalam hal substansial. Nggih. Penentuan topik dan sebagainya, atau mungkin sebagian tugasnya diwakili oleh tim yang namanya kombi itu, komisi bimbingan itu, dan pemahaman versi mahasiswa. Nggih. Cah, ini katanya mau skripsi wis ngerti lho, skripsi itu piye jane, jangkauannya seberapa, kowe kudu lapo. Kalau hal itu diasumsikan terjadi, penyiapan terhadap hal itu terjadi di mata kuliah language atau literatur seminar, kemudian thesis writing. Nggih. Kalau toh dianggap dua mata kuliah itu menjadi ini ya, latihan mahasiswa untuk menulis skripsi. Latihan itu menjadi terlampau mendadak, terlampau singkat, dan sebetulnya nggak sinkron dengan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu skripsi. Karena hambatan-hambatan non teknis itu kemudian muncul. Nah itu di luar prediksi. Jadi definisi skripsi itu berat menurut penyelenggara pelayanan skripsi, dan menurut yang mengerjakan skripsi itu belum pernah disatu padukan, belum pernah disamakan. Nggih. Nek aku pribadi kan posisi gini di forum-forum kuliah English Corner, skripsiku enteng rek. Enteng. Nah, saya sama kan terus takonan, enteng apa nih kan itu. Atau mungkin dengan nada yang lebih normal, apa nih sing enteng? Nah, aku harus menjawab apa nih sing enteng lho sih. Sampean kemampuan teknis siap apa enggak? Teknis kebahasaan. Nggih. Ya. Terus wawasan terhadap ruang lingkup skripsi itu sudah tahu apa enggak? Aspek redaksional teknis yang kedua yaitu bagaimana perwajahan dari skripsi, bagaimana redaksional dari skripsi, bagaimana menulis tesis, bagaimana membuat pemaparan. Kemampuan teknis itu saya paham betul. Siap apa enggak? Selain persyaratan yang lain seperti SKS dan sebagainya. Yang menurutku gampang itu adalah ruang lingkup. Itu mestinya gampang, karena dari pengalamanku di S2 misalkan ya, ada dosen tamu yang menyampaikan awalnya dia itu marah-marah pada mahasiswa master, bukan marah pada kelas kita waktu itu, dia dosen tamu bukan. Secara umum dia itu berkeluh kesah terhadap kinerjanya anak-anak master di Australia. Kowe iki master ora usah ndaki-ndaki. Nggih. Ora usah mencoba menjadi pahlawan dan menyelamatkan dunia. Tapi beliau emosional, aku tahu gitu. Saya tahu ada dia terbawa emosi. Terus kesimpulannya gini, di S1 itu ruang lingkup karya akhirnya, final projectnya adalah analisis. Terus kalau di master sintesis, di mana di doktoral di S3 inovatif. Nah, analisis, sintesis dan inovatif. Lanjut Pak. Waktu dilemparkan istilah skripsimu itu inovatif. Definisi inovatif itu apa? Belum pernah ada sebelumnya. Apa nih sih belum pernah ada sebelumnya? Iya. Teori ini belum pernah ada sebelumnya. Impossible. Apa rumusan judulnya belum pernah ada sebelumnya? Datanya belum pernah dipakai sebelumnya. Apa piye? Gitu loh. Kalau di S3 inovatif itu berarti menghasilkan sebuah inovasi teoritis. Datanya pun bisa sama, tapi yang menjadi hasil akhir dari analisisnya harus memiliki kontribusi positif secara inovatif. Yaitu belum pernah ada satu pakar pun yang membuat proposisi teoritis tertentu. Nah, jadi itu pun nggak pernah diperjelas.
Nek S1 analisis kan artinya begitu, sama nggak pernah sinau teori sih mas. Dia biasanya paham teorinya bro. Itu prasyarat itu. Atau ini sama kata nggak teori soft topik skripsi berarti sama nek kepin aman milih mata kuliah yang teorinya paling sama pahami. Terus sama menunjukkan pemahaman teoritis itu melalui sebuah analisis pada seperangkat data. Misalnya politeness ini social linguistic misalnya ya, sopan santun dalam berbahasa. Oh ternyata penggunaan bahasa, pemilihan kata-katanya mempengaruhi level of politeness. Misalkan ada kata yang dianggap pantas, ada kata yang dianggap merendahkan, ada yang dianggap terlampau meninggikan dan sebagainya. Ya apa mulai kepatutannya. Nah, terus saya ada sampel yang data yang menunjukkan bahwa teori politeness itu berfungsi di situ, terjadi di situ, terterapkan di situ. Atau setidaknya ada seperangkat data yang Anda coba menerapkan teori politeness, entah ada atau tidak, sinkron apa enggak dengan teorinya itu urusan lain. Itu urusan terjemahan akhir, terjemahan dari hasilmu. Dan carut marutnya luar biasa membagongkan bagi mahasiswa. Ya bayangin, mahasiswa terus membuat sodoran datanya dianggap sudah pernah dibahas, akhirnya dinilai tidak inovatif. Loh, saya tahu kamu udah terjemahannya inovatif itu. Nah, kalau ngomong karya sastra yang sebagai data, berapa kali sebuah karya sastra dijadikan sebagai data? Berapa kali sebuah karya sastra diobok-obok, dianalisis? Ya, nggak terhitung. Nggak terhitung, mas. Sama nggak mungkin dari Harry Potter, kira-kira. Ono pirang ya bu. Ya yang bagus bisa kita deteksi. Iya, harus inovatif. Ya mungkin kayak kalau Harry Potter, ya mungkin sastra mungkin saya baru pertama ngerjakan itu, tapi bukan ada Unesa. Ada Unesa. Itu kalau keluar dari lingkup lembaga kan maksudnya enggak. Ya artinya masalah data enggak terlalu dibatasi juga ya Pak. Masalah itu kan enggak, cara mahasiswa menerjemahkan inovatif atau istilah-istilah lain dalam konteks proses skripsi itu enggak pernah disinkronkan dulu dengan versi lembaga. Versi lembaga ya. Karena yang terjadi kemudian adalah masing-masing pribadi itu, tapi memang ada di dosen dan pribadi mahasiswa itu selalu bernegosiasi secara pribadi. Sing repot, nilai tawar mahasiswa dalam negosiasi skripsi itu selalu lemah. Orang dosen non mahasiswa, kecuali aku. Aku kan bahasa, ya aku nganggur lanjut tahun itu. Pak, ini karya saya yang paling akhir mungkin Pak. Jadi mohon saya diizinkan nulis karep itu tuh ke sekjul aku itu. Belum ada kombi. Loh sih dah, tidak disik, jawaban yang bagus. Tapi akhirnya diloloskan tuh. Aku nggak dikasih dataku itu dimasukin inovatif atau enggak. Tapi pada zamanku memang belum ada keruwetan istilah inovatif atau istilah-istilah yang digunakan deskripsi itu. Nggak masalah gini Pak. Nah, untuk sinkronisasi ya antara kemampuan tiap mahasiswa itu sendiri dengan standarisasi yang ada di lembaga tersebut lah maksudnya. Kadang memang apakah memang ada artinya secara tertulis memang ya? Karena orang mas saya bagiku skripsiku skripsiku yo sama aku harus sinau grammar, harus sinau teori. Saya skripsiku sama halnya dengan mata kuliah cuma SKS-nya besar. Skripsi itu sampean sedang unjuk gigi bos hasilku sinau bos, aku bisa nulis dengan rapi, dengan berkaidah, aku bisa berpikir dengan runut sebagai ilmuwan. Itu tok itu mas. Dan levelnya analisis, gak usah dipersulit, gak usah diperumit. Nah permasalahannya kan gini, mungkin aku juga dalam beberapa momen punya tolak ukur pribadi tuh kan. Aku master loh, aku dokter loh, yang bagus itu begini, yang bagus itu begitu. Nah
Tapi ini posisinya di mana dalam kebijakan skripsi? Posisinya di level opini subjektif pribadi ataukah sing sama barusan formal kelembagaan. Nah, lembaga ini merumuskan ya skripsi ini wae, gak peduli iku menurutmu lebih rendah atau lebih tinggi dari kapasitas pribadimu ya manut toh. Kira Mas. Minimal SOP lah gitu. Iya, dan ego itu harus ditundukkan. Toh, lah kok kayak gini toh, tapi dia mana? Terus diputuskan bersama, ya akurat. Ya harus nggih. Tapi itu kan nggak terjadi. Berapa kali harus ganti topik, kadang disuruh ganti topik tapi nggak diberi petunjuk apa nih sing salah. Iku sing repot. Bah, Dicari tidak dijiar, nah ya cari sendiri. kan sama mau rekam dalam bentuk dokumentasi video ya, pemaparan tentang dialog tentang skripsi itu akan panjang lebar Mas. Jadi balik dengan pertanyaan sama apa yang terjadi, mungkin bagiku pribadi yang cukup menggembirakan itu adanya inisiasi dari 2010 untuk membuka dialog terbuka antara komunitas mahasiswa yang akan menghadapi skripsi dan aset dan pihak penyelenggara pelayanan skripsi, dengan tujuan agar dua pihak ini bisa saling sinkron, bisa saling bantu untuk sama-sama menyukseskan proses skripsi yang ujung-ujungnya adalah mewujudkan visi lembaga, melahirkan sarjana yang bla 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 dan memperbaiki catatan rata-rata waktu pengerjaan skripsi. Nah, ini penting. Iya, soalnya kalau skripsi yang kan orang dogma Pak. Leka hitung tahun ini duduk sastra lah. sampai umur. Pokoknya gak hitung tahun itu sudah ada sastra Inggris lah dan sebagainya itu. Iya, makanya aku mau ngomong sarjana sastra SS cari teman-temanku dulu gitu. Suwi kayak lek hitung tahun itu sastra Inggris aku dewi ya soalnya. Nah, kita jawab dengan objektif sekarang. Objektif walaupun diawali dengan narasi subjektif kayak gini ya. Tapi memang enggak tujuannya kan ya menurut perbaikan kan. Kenapa kok sampai ada stigma itu? Dan pertanyaan besarnya, apakah hanya ini terjadi di sastra Inggris UNED atau di tempat lain? Wah, kalau pertanyaan itu kita nggak bisa jawab karena kita butuh data konkret ya. Nah, artinya gitu. Tapi yang pertama, menurut sampean, kenapa kira-kira sampai ada stigma itu? Ya kalau dari ceritanya Bapak tadi ya besar kemungkinan mungkin teko SOP Pak ya. Kalau saya loh Pak, ini banyak aspek dan kita nggak bisa merunutkannya. Tapi kalau kita asal jeplak salah satu aspeknya aja, mungkin nggak ada SOP itu. Itu sangat-sangat pengaruh. Dan mau nggak mau Susuki Astuti ya untuk ngeluh soalnya akreditasi juga pengaruh. Kan sangat-sangat membawa dampak juga di situ. Nah, itu akreditasi aku pribadi nggak pernah perusi terhadap akreditasi karena kurang komponen kinerja mahasiswa yang dipersyaratkan untuk menaikkan nilai akreditasi. Akreditasi itu seperti penilaian lembaganya saja. Hasil atau output dari lembaga itu tidak menjadi tolok ukur yang dominan. Enggak harus dominasi, paling nggak seimbang lah. Jadi dulu gini, foto ini sampai kan tak pajang. Ya, dan setelah sampai kan bertambah tuh 1 tahun kita kirim 2 tim lah paling enggak. Yang di seminar internasional itu. Ya, impianku adalah setidaknya 1 wajah dinding di Inggris Cornell itu akan penuh dengan foto mbak-mbakmu. Itu tak tunjuk mahasiswa. Dan mungkin fotomu akan membantuku untuk memenuhi dinding 1 wajah dinding di Inggris Cornell. Sekarang sudah 1 baris. Itu kakak-kakakmu. Jangan macam-macam sama mereka. Mereka nggak pinter, bukan yang paling pinter, tapi mereka yang paling bersemangat dalam belajar sesuai kapasitas mereka. Kita nggak berangkat dengan kondisi sudah pintar, tapi kita menunjukkan bahwa kita mau pintar sesuai dengan kapasitas kita ya. Aku bisa ini seneng ini, tapi nyambung karo kewajiban formal keilmuan ya sudah nggak. Jadi kalau pribadi ya berawal dari rasa penasaran. Terus anak tim Mas dari Jakarta.
visitasi orang-orang yang diperbantukan untuk menilai lembaganya kayak akreditasi opo ya kayak ya gitu. Wah, aku deg-degan di sini. Kira cari dosen juga ngono-ngono baik. Aku berkontribusi di situ. Penelitianku nggak banyak. Aku bukan pakar level nasional, bla bla bla. Aku bukan siapa-siapa. Sih, ini waktunya mahasiswa menjadi nilai tawar bagi lembaga aku. Nggih. Ya. Akhirnya waktu mengunjungi salah satu fasilitas, apa fasilitasi perpus ini terus salah satunya adalah nah, tak tunjukkan, tak promosikan. Kita lalu Pak, kita bisa ikut lihat di dalam ada dokumentasi teman-teman mahasiswa yang sudah dengan sangat berani menjadi presenter di beberapa seminar internasional. Jawabannya bi, foto kan bisa diedit mas. Itu jawaban pakar. Aku langsung diam. Sudah. Terus aku kape mau argumen macam apa? Iya repot sih. Anda sudah menerima perkataan saya dengan sikap ketidakpercayaan yang amat sangat. Kok iso-isonya aku jarang kating bujui sampean dengan ngedit foto. Dan itu klaim serius loh mas. Nggih. Iya, terlepas dari benar apa tidak, Roy Suryo jadi pakar telematika atau